Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang dengan kasih sayangnya telah memberikan kepada kita semua rahmat-Nya, terutama rahmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pendampingan penjaminan mutu SMK Negeri 2 Kota Ternate tahun 2021. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan kegiatan kita selama kurang lebih 3 hari. Bapak pimpinan sekolah yang kami hormati, Bu Ida selaku pejabat dari Pemkab TK atau Majelis Pendidikan Mutu Pendidikan Vokasi Malang, Pak Wawan sebagai suara dari Pemkab TK yang kami hormati. Untuk pemirsa waktu kami dengan Bapak silakan kepada Bu Ida untuk memberikan sambutan sekaligus pengarahan kepada kita semua. Kepada Bu Ida kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Ternate, dan kami Pak Wawan, Bapak Ibu sekalian dari SMK Negeri 2 Ternate yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita diberikan kesempatan bisa bertemu dalam keadaan tak kurang suatu apapun, karena saat ini nikmat yang paling kita syukuri adalah kesehatan. Kalau di Ternate mungkin tidak terlalu menggaung ya masalah kesehatan, tapi di Jawa sangat mencekam. Baru mulai 2-3 hari ini, 2 hari ya, kita naik level 3 untuk PDKM. Sebelumnya kita 4 terus. Jawa Timur selalu juara 1 COVID. Ya. Kalau Indonesia juara 1 dunia bersaing ya dengan Malaysia. Sekarang kalau di Jawa Timur itu kita juara 1 di Indonesia, malah juga termasuk zona merah. Baru 2 hari ini kita masuk zona oranye. Jadi cukup mencekam tentang kesehatan, banyak korban, tidak sedikit yang meninggal, bahkan di lingkungan kami tetangga sebelah sudah divaksin 2 kali, toh juga tumbang meninggal dunia. Sebelah rumah persis. Ada yang meninggal dunia, ada sakit. Sehingga kita menikmati struktur kesehatan ini dan kita berdoa dan berharap semoga kita tetap sehat, karena tidak ada gunanya apapun yang kita miliki kalau kita tidak sehat. Saya itu mari kita jaga. Kalau di Malang Pak, itu masker itu salah satu yang utama. Makanya kami kaget waktu turun dari bandara, di tempat tidak pernah pakai masker ya. Begitu Pak. Jadi mudah-mudahan itu kita tetap sehat. Tadi Bapak jaga tugasnya Bapak Kepala Sekolah itu kita tingkatkan. Itu terima kasih sekali lagi. Juga kami mohon maaf Pak, karena program kami ini seperti harusnya sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, tapi karena Malang termasuk level atau zona merah, bahkan pernah hitam, itu sehingga kami dilarang melakukan tugas apapun ke luar kota. Ini program mundur, dan mundurnya itu nggak usah kita rencanakan, karena kami bagian program kami dari perkenalkan dulu ya, saya Ida Mandulia dan teman kami Bapak Wawan, nanti saya kenal sendiri, saya di bagian program di. Saya nggak sih, nama aslinya itu BBC, nama barunya aja BBPMPV. Susah ya Pak, Balai Besar Pengembangan Penjaringan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika. Udah Pak, BBC aja kita itu kegiatannya itu tertunda. Begitu dibuka jalan semua, ini jalan besar, kita yang dibuka. Kalau ditunda 1 bulan kita bisa terus lagi. Tundanya itu nunggu hari Senin, seminggu sekali. Itu udah degan kita atur lagi. Kan jam saya atur. Ternyata ditunda lagi sampai berapa kali itu Pak ya. Sehingga begitu kemarin itu langsung jalan dan semua harus bergerak.
dengan program yang saling tunggu menunggu, akhirnya kami juga agak mengganggu ini Bapak Kepala Sekolah harus iklan daring untuk kepala sekolah juga kegiatan berjalan. Ketika itu kita diskusi Pak, kalau itu sudah terjadi, saya tidak tahu lagi kapan bisa terjadi karena minggu depan sudah jadwal terbiak. Saya bukan, Pak bukan. Saya tuh kemana lagi nggak saya hafal Pak. Ya pokoknya ada jadwal, ada yang mengingatkan, kita jalan. Soalnya kalau bisa diingat-ingat terus selalu nggak jadi dan nggak jadi. Itu sehingga mohon maaf kesannya terburu-buru ya Pak ya, agak sedikit memaksa. Sebenarnya bukan memaksa, cuman bingung nanti kalau ini nggak jalan terus kapan ya? Pak Wawan juga punya program ini, kalau 1 bulan ke depan ini nggak pernah di rumah. Jadi kami hari Minggu malam pulang, Senin menyelesaikan laporan, Selasa berangkat lagi. Begitu aja sampai bulan Oktober. Begitu sehingga memang kesannya kemarin bukan kami sengaja berbuat, tapi memang kondisi di tempat kami seperti ini. Mudah-mudahan kondisinya membaik sehingga program bisa berjalan dengan baik dan teman-teman juga sehat semuanya. Bapak Ibu juga sehat sehingga program berjalan dengan baik. Terus tujuan kegiatan ini adalah tujuannya tadi seperti disampaikan adalah pendampingan. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita memfasilitasi atau mendorong SMK binaan kami bisa berkembang secara maksimal dengan motif dengan pengembangan pendidikan yang berbasis industri atau tidak pernah terlepas sekolah dan industri. Tadi kami sudah sedikit berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah bagaimana yang terjadi di sini dan Bapak sudah sharing tentang pengalamannya. Itulah yang akan kami laksanakan. Sudah, idenya sudah jelas Pak. Nanti mungkin Pak Wawan juga akan tegas seperti apa dan kita akan mulai dengan rapor mutu yang sudah diisikan oleh pihak sekolah dan kami juga sudah download. Nanti kita verifikasi, kita diskusikan. Ini benar seperti ini, boleh ditunjukkan dokumennya. Oh, tidak ada Pak. Ini bisa selesai, kita diskusi. Kita nanti tidak langsung oh ini kita nilainya juga tidak, tapi nanti kita diskusi supaya jadi bagus. Ini harusnya dari Pak kita selesaikan sudah waktu dari hari ini atau kita selesaikan di depan kita nanti diskusi sama-sama enaknya dan nanti kita laporan karena ini aplikasinya juga dari pusat Pak. Begitu kami sih terbaca di seluruh Indonesia. Seperti apa sih SMK dibuat terbentuk benar seperti ini. Dan kita tidak mau salah langkah ya. Jangan-jangan nanti kita salah persepsi membaca instrumen. Jangan-jangan itu kan manusia juga, sehingga nanti kita lihat bareng ini yang dimaksud seperti apa, apakah benar sudah seperti ini, yang catatan kami. Nanti kalau kita sudah oke sama oke, lalu kita upload ke aplikasi dan menjadi satu aplikasi yang resmi untuk SMK kejuruan. Sehingga mungkin mohon dukungan dari pihak sekolah, Bapak dan teman-teman semua di sini untuk bisa mempermudah dan memperlancar kegiatan ini. Kami sangat berterima kasih karena memang tugas kami itu untuk melaksanakan itu dan ini sudah menjadi tugas pokok dari kami bahwa sejak tahun kemarin kami sudah tidak menangani SD, SMP, SMA, tapi kami fokus ke SMK atau kami fokus ke vokasi yaitu SMK, perguruan tinggi vokasi atau politeknik yang berminat waktu dan lembaga khusus itu jadi tugas kami. Tapi tetap kami utamanya adalah SMK yang banyak sekali, tapi lembaga khusus masih baru, pendidikan vokasi, perguruan tinggi vokasi juga masih baru, belum terlalu banyak. Tapi kita lebih banyak ke SMK. Program kami ini berbeda dengan pusat unggulan ya. Kalau pusat unggulan langsung dikelola dari pusat dan mohon maaf uang yang digelontorkan itu kelihatan Pak. Kalau mereka datang membawa uang, kami datang membawa kebersamaan program itu untuk kita dapatkan. Jadi mohon maaf kami tidak membawa miliar-miliar ya. Kita terus terang, kita jujur, anggaran kami sangat dikurangi. Tahun lalu anggaran kami dikurangi 50%. Kita sudah siap, program sudah merancang, nanti akan ada ini dan ini peserta ini sudah siap. Tiba-tiba datang dari pusat, kembalikan 50% anggaran kita. Itu apa kita tahu bersama? Vaksin itu biayanya mahal. Sekarang siapa yang sakit terpapar COVID kan semua ditanggung oleh kementerian.
bukan BPJS ya, tapi Kementerian Kesehatan. Jadi kalau ada yang sakit sampai pemakaman pun itu tanggung jawab dari pemerintah, dalam hal ini kementerian, baru dinas kesehatan yang ada di daerah. Sehingga dengan mencucurkan air mata, kami kembalikan uang tahun yang lalu. Sisanya untuk apa? Sisanya hanya sedikit untuk kegiatan dan membayar gaji pegawai. Makanya kalau ada yang protes, Pak, ini kita belum bisa membayar pajak negara. Itu mau kita kembalikan. Loh, kok bisa dikembalikan? Kok mau? Ini untuk COVID. Kalau satu saya menjelaskannya agak susah ya. Saya ambil praktisnya. Untuk apa? Untuk divaksin. Sebenarnya selain itu untuk kegiatan yang lain itu termasuk di dalamnya salah. Dan tahun 2021 kembali seperti itu. Kita rapat malam-malam sampai jam 11 malam. Tujuannya apa? Tolong dilihat kembali mana yang belum dijalani programnya. Kembalikan uangnya ke kas negara. Sisi seperti itu. Itu dengan mencucurkan air mata. Ini tidak usah, ini tidak usah, ini tidak usah, tidak usah. Akhirnya salah satu program yang terselamatkan tidak akan kembalikan adalah program ini, walaupun jumlahnya tidak banyak. Kalau semua dikembalikan ke kas negara, ya kita tak tutup aja. Dan itu benar benar. Emangnya Bapak mau Bapak ada sejuta, Bapak bisa gaji, gaji tidak pernah dipotong, Pak. Gaji tetap tutup, Pak. Jadi itu tidak ada kegiatan, tapi yang lain-lain kita kembalikan, Pak. Jadi kalau dibilang nangis ya nangis, Pak. Kenapa? Terutama yang di program. Nanti kita di program itu bertengkar, Pak. Jangan sama, Pak. Jangan ini sudah ditunda, apa kan ditunda lagi. Nah, terus disuruh kembalikan sekian miliar ini dari mana? Dari sini. Apa dari gaji aja? Karena semua ingin menyelamatkan program. Kami dari program ini termasuk yang paling bersedih, Pak. Karena sudah dirancang, bagus-bagus, tidak jalan, uangnya suruh kembalikan. Uangnya suruh kembalikan. Termasuk ini, termasuk sedikit ya, sehingga kami kalau ada kegiatan selalu utamakan sekolah binaan. Kita mengambil kita utamakan sekolah binaan, walaupun kadang-kadang sekolah binaan pun dibilang tidak datang. Jadi kita tidak menyalahkan. Sudah diulang itu hasil kami negatif positif. Kalau tidak positif pasti tidak datang. Karena PCR pasti tidak positif lagi. Nah seperti itu. Ada lagi ibu, ini anak saya ternyata tiba-tiba kalau sudah seperti itu kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Sehingga kita waktu itu ya sudah alasan sakit kita tidak bisa lagi. Dan sedihnya lagi, Pak, kita sudah satu kelas 15 yang datang cuma 7 korban. 15 orang itu kita selamatkan programnya, kita datang cuma 7 dengan alasan berbagai macam. Terutama juga daerah. Sampai contoh ya, Jawa Tengah. Itu kepala dinas keluarga besar. Gubernur yang menyatakan semua warga Jawa Tengah tidak boleh melakukan dinas apapun keluar provinsi Jawa Tengah selain urusan dengan COVID. Kalau mencari koordinasi untuk penyembuhan COVID, untuk koordinasi mencari alat vaksin dan sebagainya boleh. Tapi selain berurusan dengan COVID, semua urusan tugas dinas dari warga Jawa Tengah dilarang keluar Jawa Tengah. Dan semua orang di luar Jawa Tengah dilarang masuk Jawa Tengah. Sudah off. Seperti itu, Pak. Jadi kita berharap kita masih diberi kesempatan, Pak, masuk ke provinsi Maluku Utara. Terima kasih boleh masuk ke SMK nanti juga terima kasih Bapak Ibu, sehingga dengan program yang sederhana ini tapi kita berharap boleh berdampak besar dan kita mau bekerjasama dengan maksimal supaya nanti memang hasilnya baik dan kita ingin melihat progres. Nanti kegiatan ini akan ada secara prinsip kita kegiatan ini workshop 1, nanti kita buat kesepakatan, buat action plan untuk dilaksanakan dan nanti kita akan workshop kedua. Di mana titik kemajuannya? Kita berharap nanti kita bisa berbangga dengan laporan kami ke pusat. Ini baru uang sedikit, kami bisa berjalan dengan beberapa sekolah dari yang katakanlah nilainya 70 menjadi 80, kalau nilainya 50 menjadi 60. Jadi kita nggak usah bohong ya, kita nggak usah berubah supaya jadi 80, nggak usah. Kalau yang penting bukan 80 70-nya, tapi dari berapa menjadi berapa, itu yang kami akan kita banggakan. Inilah perkembangan yang kita tunjukkan ke pusat. Walaupun kami tidak punya banyak uang, tetapi
ada progres, ada kemajuan dari berapa menjadi berapa. Lebih baik 40 dari 70 daripada 90 tetap 90. Jadi itu nanti yang kita akan kita tunjukkan progresnya. Itu kegiatan ini, sehingga nanti mohon kita sama-sama sepakati, kita sama-sama tunjukkan akuntabilitas itu, dan kita sepakati bersama. Dan yang penting tujuan kami adalah bagaimana di sekolah ini bersama-sama dengan kami selaku pembina untuk menunjukkan adanya perkembangan secara maksimal yang ada diinginkan. Dengan cara apa nanti kita bahas selanjutnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila nanti data kami ini bukan nanti ya, data di sini ini ada yang kurang maksimal dan ada mengganggu ya, tiba-tiba data seperti itu. Dan tapi sekali lagi terima kasih apa yang sudah cukup dari pihak sekolah, karena dari bapak kepala sekolah yang disediakan kopi, dari ACI juga kita teman lama ya Pak. Karena kemarin saya sudah jemput Pak, sudah apa lah ya, cari makan sudah apa tempatnya. Kalau teman-teman, sebenarnya saya ini termasuk yang diprioritaskan Pak untuk memilih tempat yang terdekat. Kalau kami tugas di kantor balapan, cari yang dekat, yang jauh. Ini pastinya Bu Dama sudah tua, di mana saja yang gak mau saya mau ke Ternate, sudah tua mau ke Ternate. Jadi kami justru pengen yang berbeda. Saya kira itu, semoga kita terus sehat. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusnya demikian tadi yang dari Bu Ida. Selanjutnya pada Bapak Sekolah untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan pendampingan pendidikan mutu SMK Negeri 2 Ternate tahun 2021 pada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera sekalian yang saya hormati. Buddha, Pak Oman, selamat datang di Kota Ternate. Mudah-mudahan bahkan satu bulan tetap sehat-sehat. Yang saya hormati Bapak Ibu Kasih seluruh kajian dalam pada hari ini. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan jalannya sehingga hidup kita beraktivitas selalu dalam pendidikan. Yang pertama saya tidak menyampaikan arahan tadi dan saya sampaikan saja karena saya kalau ini bukan sebetulnya sebuah sekolah itu narasumbernya ada di tanah kebenaran. Saya juga sementara lagi di luar. Untuk ada beberapa hal yang saya sampaikan Bu sama Pak Oman. Yang pertama bahwa ketika tanggal 21 24 Juli kemarin saya diundang ke Malang dalam rangka rapat koordinasi dalam kegiatan ini juga. Pulang dari Malang saya panggil tim kemudian ada beberapa penyesuaian. Saya memahami betul bahwa dari sisi budget yang tadi disampaikan, sehingga sekolah juga melakukan penyesuaian dan mendukung kegiatan ini. Jadi kami juga sudah menyiapkan budget sharing untuk kegiatan itu. Yang kedua dilaporkan peserta yang 14, kami langsung ke 22 dan 23 peserta. Bahkan ini karena kapasitas ruangan, kalau memang lebih sekolah juga sudah siap. Segala hal yang ada dukungan sekolah itu sudah kami siasati, sehingga mudah-mudahan ini bisa memperlancar kegiatan tersebut. Kemudian beberapa hal penting tentang sekolah itu tadi sudah kami diskusikan dengan juga. Yang jelas saya mengharapkan bahwa semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Sebelum datang kami sudah rapat dengan teman-teman, saya sampaikan bahwa perlu SMK itu bukan saja anak berikan, karena kita dipetakan mutu dengan instrumen yang sama dengan SMA di bawah LPMP. Namun setelah kita dilanjut di advokasi, saya sampaikan bahwa yang datang ini adalah bukan orang tua, ini orang tua kan kita, sehingga teman-teman yang sangat familiar dengan BWM Malang, sehingga kegiatan ini kami yakin bahwa berjalan seperti ini dan progres mungkin itu yang kami lakukan dari kita semua.
mudah-mudahan teman-teman semua bisa berpartisipasi aktif. Secara struktur yang ada di sekolah ini, kami punya wakasek manajemen mutu yang bisa fokus untuk menangani hal tersebut. Kami juga minta bimbingan dan arahan dari Bunda dan kawan-kawan. Mudah-mudahan ke depan angan-angan kami ya sesuai dengan arahan dan amanat dari Kepala Dinas menginginkan bahwa betul-betul SMK itu menjadi pusat pembelajaran bagi seluruh SMK yang sejenis yang ada di Maluku Utara. Kami melihat dari fasilitas baik itu sarana maupun pendidik dan tenaga pendidikan untuk seluruh Maluku Utara. SMK 2 mungkin yang paling teratas untuk SMK yang lebih. Namun semua hal itu butuh manajerial, butuh penataan, sehingga kegiatan hari ini diharapkan mungkin ada sedikit penguatan penyamaan persepsi bagi kita semua. Apa itu SMK yang berbasis industri? Sesungguhnya secara faktual selama ini sudah jalan berbeda. Yang namanya SMK berbasis industri, karena saya berbasis yang dulunya disebut STM, memang dari dulu sudah dengan industri. Cuma hal ikhwal yang menyangkut keasih, pengalaman dan sebagainya, itu mungkin hari ini kita bicarakan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat selalu. Ada beberapa teman kami yang sementara sakit, Bu, sementara beliau sakit, doakan yang sembuh, cepat sembuh. Untuk itu, sama pimpinan yang saya biasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kegiatan dengan pimpinan hari ini saya mengatakan ini kepada Allah. Terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi bicara berbalik di sekolah, mari sama-sama kita menghadiri kegiatan kita pada hari ini atau membuka pada hari ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.